Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang perkembangan ilmu fikih. Yang anggotanya ada saya, Diana Fauziah, Fatia Permas, dan ada Vera Irawati. Selanjutnya kami akan membahas tentang sistematika perkembangan ilmu fikih yang dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu ada periode Rasulullah, periode sahabat, periode imam-imam mujtahid dan pembukuan ilmu fikih, periode kemunduran, serta yang terakhir ada periode kebangunan kembali. Yang pertama kami akan membahas tentang periode Rasulullah. Pada masa ini itu dibagi menjadi dua masa. Yang pertama ada masa Mekah dan masa Madinah. Periode ini berawal dari diangkatnya Nabi Muhammad SAW sampai dengan wafatnya. Periode ini hanya berlangsung selama 22 tahun dan beberapa bulan saja. Yang kami akan bahas pertama ada pada masa Mekah. Pada masa Mekah ini Rasulullah memulai dakwanya dengan mengarahkan untuk memperbaiki akidah pada masyarakat Mekah. Kemudian masuk kepada masa Madinah, di mana Madinah menjadi tanah air baru bagi kaum muslimin, karena semakin banyaknya kaum muslimin yang masuk ke agama Islam. Dan pada masa ini ada beberapa persoalan-persoalan yang membutuhkan cara-cara untuk menyelesaikannya. Kemudian ada sumber hukum masa Rasulullah. Ada 3, yang pertama ada Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran yaitu turun sesuai dengan kejadian atau peristiwa tertentu dan menjelaskan hukum-hukumnya, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau jawaban atas permintaan fatwa. Ada Al-Sunnah, yaitu menjelaskan hukum-hukum yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Sedangkan Ijtihad, yaitu Rasulullah mendorong para sahabatnya untuk beristihad seperti terbukti dari cara Rasul sering bermusyawarah dengan para sahabatnya. Selanjutnya, periode sahabat. Pada periode ini ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihad dalam kasus yang tidak ada nasnya. Sumber hukum pada periode sahabat. Yang pertama, terkumpulnya ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Ide ini pertama kali dimunculkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab menyampaikannya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu, Abu Bakar As-Siddiq menolaknya. Namun akhirnya menerima dan menugaskan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Kemudian mushaf disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Umar meninggal, disimpan pada Hafsah binti Umar. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan, Utsman meminjam mushaf kepada Hafsah binti Umar, kemudian menugaskan Zaid bin Thabit untuk memperbanyak dan dibagikan ke daerah-daerah Islam. Di antaranya yaitu ada Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, dan Damaskus. Sumber hukum pada masa sahabat. Kemudian ada hadis yang pada masa itu belum terkumpulkan dalam satu kitab, dikarenakan memang sedikit sulit mengumpulkannya dibandingkan dengan ayat Al-Quran, karena Nabi selalu meminta untuk menuliskan Al-Quran dan melarang menuliskan hadis. Akibat hadis belum dituliskan dan dikumpulkan pada permulaan Islam, mengakibatkan para ulama periode selanjutnya kesulitan dalam meneliti perawi hadis. Lalu pada masa periode sahabat yang keduanya ada ijtihad sahabat. Pada masa sahabat ini, Islam telah menyebar luas, misalnya ke negeri Persia, Irak, Syam, dan Mesir. Negara-negara tersebut telah memiliki kebudayaan yang tinggi,
mempunyai adat-adat kebiasaan tertentu, peraturan-peraturan, dan ilmu pengetahuan. Bertemunya Islam dengan kebudayaan di luar Jazirah Arab ini mendorong pertumbuhan fikih Islam pada periode-periode selanjutnya. Bahkan juga mendorong ijtihad para sahabat. Adapun cara berijtihad para sahabat adalah pertama-tama dicari nasnya dalam Al-Quran. Apabila tidak ada, dicari dalam hadis. Apabila tidak ditemukan, baru berijtihad dengan bermusyawarah di antara para sahabat. Inilah bentuk ijtihad jama'i. Apabila mereka bersepakat, terjadilah ijma sahabat. Pada masa sahabat ini sudah ada 3 sumber, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad sahabat. Ijtihad jadi dengan ijtihad jama'i dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dan dengan ijtihad fardi dalam hal-hal yang bersifat pribadi. Untuk bentuk ijtihad fardi ada kemungkinan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Sebab pertama, tidak semua ayat Al-Quran dan Sunnah itu qoti dalalahnya atau penunjukannya kepada maksud tertentu, sehingga memberikan kemungkinan penafsiran-penafsiran yang berbeda. Yang kedua, hadis belum terkumpul dalam satu kitab tertentu dan tidak semua sahabat hafal hadis. Yang ketiga, wilayah di mana para sahabat berdomisili tidaklah sama. Yang ditinggalkan oleh periode sahabat ini adalah: yang pertama, ada penafsiran para sahabat tentang ayat-ayat hukum. Yang kedua, sejumlah fatwa sahabat dalam kasus-kasus yang tidak ada nas hukumnya. Yang ketiga, terpecahnya umat menjadi 3 golongan, yaitu Khawarij, Syiah, dan jumhur muslimin atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu selanjutnya ada periode imam mujtahid dan pembukuan ilmu fikih. Yang pertama ada sumber hukum. Ada 2 hal yang penting tentang Al-Quran pada masa ini, yaitu pertama, adanya kegiatan menghafal Al-Quran, dan kedua, memperbaiki tulisan Al-Quran dan memberi syakal terhadap Al-Quran. Untuk hadis pun sebagai sumber hukum yang kedua pada masa ini mulai dibukukan, antara lain yang sampai kepada kita, Kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik pada tahun 140 Hijriah. Kemudian pada abad kedua Hijriah dibukukan pula kitab-kitab musnad, antara lain Musnad Ahmad ibnu Hanbal. Pada abad ketiga Hijriah dibukukanlah Kutubus Sittah, yaitu Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Pada masa ini, seluruh cara berijtihad yang kita kenal sudah digunakan, meskipun para ulama setiap daerah memiliki warna masing-masing dalam berijtihadnya. Yang kedua ada yang diwariskan oleh periode ini kepada periode selanjutnya. Hal-hal yang terpenting yang diwariskan oleh periode ini kepada periode berikutnya antara lain: yang pertama ada Al-Sunnah yang telah dibukukan. Yang kedua, fikih yang telah dibukukan lengkap dengan dalil dan alasannya. Yang ketiga, dibukukannya ilmu usul fikih. Dan yang terakhir, adanya 2 aliran yang menonjol pada periode ini, yaitu yang terkenal dengan nama Madrasah Al-Hadits dan Madrasah Ar-Rayi. Selanjutnya ada periode kemunduran. Dalam periode kemunduran ini ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemunduran, yaitu kemunduran di bidang politik. Misalnya, terpecahnya dunia Islam menjadi beberapa wilayah kecil yang masing-masing keamiran hanya sibuk saling berebut kekuasaan, saling memfitnah dan berperang satu sama lain. Kondisi ini menyebabkan ketidakamanan dan ketidaktentraman masyarakat muslim, yang pada gilirannya menyebabkan kurangnya perhatian terhadap ilmu dan pemikiran tentang fikih. Yang kedua, dianutnya pendapat mazhab tanpa pikiran yang kritis serta dianggapnya sebagai sesuatu yang mutlak benar, menyebabkan orang tidak mau meneliti kembali pendapat-pendapat tersebut. Orang merasa cukup mengikuti mazhab tersebut, bahkan mempertahankannya dan membelanya tanpa mengembalikan kepada sumber pokok Al-Quran dan Al-Sunnah. Ketiga, dengan banyaknya kitab-kitab fikih, para ulama dengan mudah bisa menemukan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini sudah tentu bermanfaat, akan tetapi apabila membacanya tanpa kritis dan tanpa membandingkan dengan pendapat mazhab-mazhab lain, membawa akibat kehilangan kepercayaan terhadap potensi yang besar yang ada pada dirinya. Yang keempat, yang terakhir, dengan jatuhnya Cordoba sebagai pusat kebudayaan Islam di Barat tahun 1213 Masehi, dan kemudian jatuhnya Baghdad sebagai pusat kebudayaan Islam di Timur tahun 1258 Masehi. Selanjutnya, dalam periode kemunduran, ada klasifikasi mujtahid.
Klasifikasi ini ada karena mereka dalam ijtihadnya selalu mengikatkan diri dengan mazhab yang ada. Atas dasar ini kemudian timbullah istilah-istilah seperti yang pertama mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil atau mujtahid fi syar'i, yaitu mujtahid yang mempunyai metodologi yang mandiri dalam istinbat hukum. Mereka inilah imam-imam mazhab. Yang kedua ada mujtahid muntasib, yaitu para mujtahid yang mengikuti pendapat imam mazhab dalam usul atau metode berijtihad. Akan tetapi hasil ijtihadnya atau hukum furu'nya ada yang sama dan ada yang berbeda dengan pendapat imam mazhab. Yang ketiga, mujtahid fi al-mazhab, yaitu mujtahid yang mengikuti imam mazhab baik dalam usul maupun furu, hanya berbeda dalam penerapannya. Selanjutnya ada mujtahid fi al-masail, yaitu mujtahid yang membatasi diri hanya berijtihad dalam hal-hal yang belum diijtihadi oleh imam-imam mereka dengan menggunakan metode imam-imam mereka. Yang kelima ada ahlu takhrij, yaitu fuqaha yang kegiatannya terbatas menguraikan dan memperjelas pendapat-pendapat yang samar dan janggal yang ada dalam mazhabnya. Yang terakhir ada ahli tarjih, yaitu fuqaha yang kegiatannya hanya menarjih atau menguatkan pendapat-pendapat yang berbeda yang ada dalam mazhabnya. Setelah tadi dipaparkan periode kemunduran, lalu sekarang ada periode kebangunan kembali. Itu ada tanda-tanda kemajuannya. Di bidang perundang-undangan, periode ini dimulai dengan masa berlakunya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, yaitu kitab undang-undang hukum perdata Islam pemerintah Turki Utsmani pada tahun 1292 Hijriah atau tahun 1876 Masehi. Baik bentuk maupun isi dari kitab undang-undang tersebut berbeda dengan bentuk dan isi kitab fikih dari satu mazhab. Bentuknya adalah bentuk dan isi mazhab tertentu saja, meskipun warna Hanafi sangat kuat. Yang kedua, di bidang pendidikan, di perguruan-perguruan tinggi agama di Mesir, Pakistan, maupun di Indonesia, dalam cara mempelajari fikih tidak hanya dipelajari satu mazhab tertentu, tetapi juga dipelajari mazhab-mazhab yang lain secara muqaronah atau perbandingan. Bahkan juga dipelajari sistem hukum adat dan sistem hukum Romawi. Yang ketiga ada di bidang penulisan buku-buku dalam bahasa Indonesia dan penerjemahan. Sudah tentu, ilmu-ilmu tertulis dalam bahasa Arab itu hanya sedikit orang-orang Indonesia yang mampu membaca dan memahaminya. Tetapi sekarang, tampak satu kegiatan penulisan tentang usul fikih dan fikih dalam bahasa Indonesia, baik yang sudah dicetak dan tersebar luas di masyarakat maupun yang masih berupa diktat-diktat yang stensilan. Lalu ada penilaian dunia internasional terhadap syariah Islam. Pada bulan Agustus 1932, berlangsung konferensi perbandingan hukum internasional di Den Haag, negeri Belanda. Lalu pada bulan Agustus 1937 diadakan lagi sidang. Pada akhirnya, konferensi memutuskan antara lain 1. Hukum Islam sebagai salah satu sumber perundang-undangan umum. 2. Hukum Islam berdiri sendiri, tidak mengambil dari hukum Romawi. 3. Hukum Islam adalah hukum yang hidup dan dapat berkembang. Pada bulan Juli 1951, Fakultas Hukum Universitas Paris mengadakan pembahasan tentang hukum Islam dalam satu kegiatan dengan nama Pekan Hukum Islam. Pada akhirnya, seminar tersebut memutuskan 1. Tidak diragukan lagi bahwa prinsip-prinsip hukum Islam mempunyai nilai-nilai dari segi hukum, dan 2. Perbedaan pendapat dan mazhab-mazhab mengandung kekayaan pengetahuan hukum yang menakjubkan. Oleh karena itu, hukum Islam dapat memenuhi kebutuhan hidup modern. Begitulah pembahasan tentang perkembangan ilmu fikih yang dapat kami kelompok 11 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.